Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Akhlisia Ilma dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 5. Bersama dengan teman-teman saya Mira Nasonabila dari absen 19. Saya Tanianir Malasari dari absen 31. Dan teman kami yang lainnya. Saya Muhammad Iksan Kurniawan, nomor absen 16. Saya Muhammad Nova Zafran, absen 17. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur periode ketiga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai unsur-unsur periode ketiga yang meliputi Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam dijumpai dalam bentuk senyawa mineral. Beberapa senyawa mineral unsur tersebut dapat dicermati dalam tabel di atas. Kelimpahan unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, dan klor di alam berturut-turut adalah 2,63%, 1,93%, 7,5%, 25,7%, 0,11%, 0,06%, dan 0,19%. Sementara itu, argon berwujud gas yang dihasilkan dari gunung api. Kelimpahan unsur argon di udara sebesar 0,93%. Yang kedua adalah sifat-sifat unsur periode ketiga. Sifat-sifat unsur periode ketiga meliputi sifat logam dan non-logam, sifat keperiodikan, sifat reduktor dan oksidator, sifat konduktor listrik, serta sifat asam dan basa. A. Sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur periode ketiga. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logam makin berkurang. Oleh karena itu, unsur-unsur periode ketiga dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, kelompok unsur logam, yaitu Na, Mg, dan Al. Yang kedua, kelompok unsur semi logam sama dengan Si. Yang ketiga, kelompok unsur non-logam yang meliputi P, S, Cl, dan Ar. Berkurangnya sifat logam unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan disebabkan oleh harga keelektronegatifnya makin besar sehingga makin sukar untuk membentuk ion positif. Kenyataannya, unsur logam cenderung membentuk ion positif, itulah sebabnya sifat logam semakin kanan menjadi semakin berkurang. B. Sifat keperiodikan unsur-unsur periode ketiga. Sifat keperiodikan unsur-unsur periode ketiga meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, titik leleh, dan titik didih. Sifat keperiodikan unsur periode ketiga sebagai berikut. Yang pertama, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Yang kedua, energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Yang ketiga, dari kiri ke kanan pada sistem tabel periodik unsur, keelektronegatifannya cenderung makin besar kecuali argon yang tidak mempunyai keelektronegatifan. Yang keempat, titik leleh dan titik didih cenderung naik dari natrium hingga unsur silikon. Setelah itu, titik didih dan titik leleh cenderung menurun. C. Sifat reduktor dan oksidator. Sifat reduktor dan oksidator juga dapat ditentukan dari besarnya harga potensial reduksi standar atau E0 tiap-tiap unsur dalam periode ketiga. Harga potensial reduksi standar semakin ke kanan makin positif. Akibatnya, unsur-unsur tersebut makin ke kanan makin mudah mengalami reaksi reduksi. Oleh karenanya, sifat oksidatornya makin bertambah dan sifat reduktornya semakin berkurang. B. Sifat konduktor listrik. Unsur Na, Mg, dan Al dapat menghantarkan arus listrik, baik dalam bentuk padat
maupun dalam bentuk lelehannya. Sedangkan unsur P, S, dan Ar tidak dapat menghantarkan arus listrik karena bersifat non-logam. Sifat asam dan basa. Unsur-unsur periode ketiga makin ke kanan memiliki harga energi ionisasi yang cenderung bertambah. Hal ini berarti unsur-unsur tersebut makin kuat menarik elektron. Makin kuat suatu unsur menarik elektron, sifat basanya makin berkurang dan sifat asamnya semakin bertambah. Ketiga, kegunaan dan dampak dari unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu natrium atau Na. Kegunaan natrium hidroksida atau soda api untuk pembuatan sabun, natrium klorida sebagai pencair es dan nutrisi. Lalu dampaknya yaitu terlalu banyak mengonsumsi natrium dapat merusak ginjal dan mengakibatkan tekanan darah sehingga memicu hipertensi. Natrium hidroksida dapat mengiritasi kulit mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, magnesium. Kegunaan magnesium. Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam, alloy, atau lakur. Beberapa logam yang banyak digunakan untuk membuat lakur adalah Al, Zn, dan Mn. Logam paduan magnesium bersifat ringan tetapi kuat dan tahan terhadap korosi. Berikutnya, dampak penggunaan magnesium. Mengonsumsi magnesium secara berlebihan dapat memicu kelemahan otot, lesu, dan kebingungan. Paparan uap magnesium oksida hasil pembakaran, pengelasan, atau pencairan logam dapat mengakibatkan demam, menggigil, mual, muntah, dan nyeri otot. Serbuk magnesium yang tercampur udara dapat menyebabkan ledakan. Yang ketiga, aluminium atau Al. Kegunaan aluminium. Aluminium biasa digunakan di industri pesawat terbang karena aluminium bersifat ringan. Selain itu juga digunakan sebagai katalis pada industri plastik. Berikutnya, dampak penggunaan aluminium. Penggunaan aluminium dalam jangka panjang dengan konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan sistem saraf pusat, kelesuan, dan demensia. Bagi pekerja pabrik yang berhubungan dengan aluminium dapat mengalami masalah paru-paru saat menghirup debu aluminium. Aluminium juga mengakibatkan masalah bagi penderita gagal ginjal karena aluminium masuki tubuh saat proses cuci darah. Yang keempat, silikon atau Si. Kegunaan silikon. Silikon digunakan untuk membuat lem, pelumas katup jantung, dan persendian buatan. Silikon cair dalam dunia kedokteran digunakan untuk operasi retina, yaitu sebagai perekat saat pemasangan retina yang terlepas dari posisinya. Senyawa-senyawa silikon seperti silikon oksida digunakan dalam pembuatan kaca, gelas, dan semen. Kemudian dampak penggunaan silikon. Silikon dapat menyebabkan efek pernapasan kronis, terutama dalam bentuk kristal silika atau silikon dioksida. Kristal silika yang terhirup pernapasan dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru dan selaput lendir. Silikon dioksida umumnya ditemukan di daerah pertambangan granit, industri tembikar, dan industri yang melibatkan tanah diatom. Selanjutnya adalah fosfor. Fosfor memainkan peran utama dalam kerangka struktural DNA dan RNA. Sel hidup menggunakan fosfor untuk mengangkut energi seluler dengan adenosina trisfosfat atau yang biasa disebut dengan ATP yang diperlukan untuk setiap proses seluler yang menggunakan energi. Dampak dari fosfor adalah jika terlalu banyak fosfor dalam tubuh dapat mengubah fosfor menjadi racun. Kondisi ini dapat memicu sejumlah gangguan kesehatan seperti diare dan pengerasan organ serta jaringan lunak. Jumlah fosfor yang terlalu banyak dalam tubuh juga bisa mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap mineral dan nutrisi lain dalam tubuh. Zat besi, kalsium, magnesium, dan zinc tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Selanjutnya adalah belerang atau yang biasa diberi simbol S. Belerang memiliki kegunaan sebagai bahan baku pembuatan korek api. Seng sulfida digunakan sebagai bahan pelapis pada layar televisi. Selanjutnya, dampak dari belerang adalah adanya uap belerang di udara dapat mengakibatkan pencemaran udara. Belerang yang bercampur dengan air hujan akan mengakibatkan hujan asam,
Seseorang yang menghirup belerang dalam jumlah yang banyak dapat mengalami kesulitan untuk bernafas. Untuk selanjutnya adalah klorin atau yang biasa diberi simbol Cl. Kegunaan dari klorin adalah digunakan sebagai zat pengoksidasi bahan-bahan membuat petasan atau kembang api dan bahan untuk membuat kepala korek api. Senyawa natrium hipoklorit NaClO digunakan sebagai pemutih. Selanjutnya dampak dari klorin, yaitu klorin sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Klorin dapat masuk ke dalam tubuh bersama dengan udara yang terhirup atau tertelan bersama makanan atau minuman. Uap klorin yang terhirup dapat mengganggu pernafasan sehingga menimbulkan batuk, nyeri dada, serta gangguan paru-paru. Dan yang terakhir ialah argon atau AR. Argon memiliki kegunaan yaitu digunakan sebagai bahan pengisian bola lampu pijar dan neon serta campuran gas lain. Adanya bahan ini membuat logam pijar pada lampu tidak cepat rusak. Argon juga digunakan sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik dalam proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta sebagai pelindung dalam pembuatan kristal, silikon, dan germanium. Dampak dari penggunaan argon ialah argon bisa terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jika terhirup pada ruangan tertutup akan mengakibatkan lemas karena kekurangannya oksigen akibat didesak oleh argon. Efek lain yang mungkin timbul saat menghirup argon adalah pusing, sakit kepala, sesak nafas, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan pada kasus terparahnya ialah mengakibatkan kematian. Assalamualaikum di sini kayaknya. Di sini saya akan kami. Lanjut. Oke. Coba stop ya. Baik, yang pertanyaan. Oh. Bisa tidak Capek ah. Selanjutnya adalah fosfor. Kita nggak boleh. Adalah klorin atau Cl. Dampak dari penggunaan argon ialah argon bisa terhirup dan makin bertambah dan sifat predatornya semakin berkurang. Tapi buahnya magnesium. Iya, Kak.